Halo semua, halo Sinias Indonesia. Balik lagi dengan aku Hilmi di sini dari Eksebisi Klik ITS. Di sini aku bakal ngebawain acara tercinta kita semua yaitu Reklik, Review by Klik yang sekarang udah nyampe episode 2. Tapi sekarang udah kayak season baru nih karena pemerannya ganti-ganti semua. Jadi di sini aku ditemenin oleh Mas dan Mbak Cakep yang bisa silakan memperkenalkan diri dulu nih. Bisa dimulai dari Mas Dev. Oke, mungkin aku perkenalan singkat aja kali ya. Boleh, Jadi boleh. nama panjangku Rehanda Fagus Debenta, biasa dipanggil Dev sama teman-teman Klik. Aku dari kru Klik 2019 dan di kabinet aku menjabat sebagai Kepala Departemen Produksi. Mantap nih. Jadi kalau kalian yang ngikutin episode 1 kan tadi biasanya kalau yang review itu anak eksebisi semua kan, anak-anak yang emang cuma tahu menilai film doang. Nah, di sini kita punya orang produksinya langsung nih, yang bisa ngasih insight-insight dari dunia produksi film itu sendiri. Lanjut ada Mbak Fitri, silahkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Fitri. Di sini aku sebagai wakil ketua UKM Klik ITS, tapi sebelumnya aku juga sebagai staf eksebisi sama kayak Hilmi. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi di review ini lumayan serem ya, kita kedatangan pejabat-pejabat tinggi nih. Yang sekarang mau memperkenalkan diri juga ada orang yang jabatannya lebih tinggi lagi dari Mbak Fitri. Silakan Mas Bagus. Oke, nama aku Muhammad Bagus Tifar, biasa dipanggil Bagus. Di sini aku bukan pembina ya. Jadi aku cuma ketua UKM Klik gitu. Siapa yang ngira juga Mas jadi pembina. Oke, kita langsung back to the topic aja nih. Kali ini kita mau nge-review film misteri. Jadi masih sama kayak episode pertama yang sebelumnya kita ngebahas Murder on the Orient Express-nya dari cerita Agatha Christie. Sekarang kita mau membahas film yang original screenplay ya sekarang ini. Jadi nggak berdasarkan novel nih. Namanya Knives Out. Si Knives Out ini disutradarai dan ditulis oleh Rian Johnson. Si Rian Johnson ini kalau kalian yang udah tahu itu salah satu penulis dan sutradara dari film Looper 2012. Jadi kalau kalian yang udah pernah nonton Looper atau tahu tentang Looper nih pasti udah ngira-ngira nih filmnya bakal segila apa nih kalau dibawain sama si Rian Johnson ini gitu. Nah, aku sebelumnya mau bacain sinopsisnya dulu biar kalian ada bayangan nih tentang filmnya. Barangkali yang udah nonton lupa gitu kan. Jadi si film ini nih menceritakan tentang keluarga dari Harlan Trombey. Jadi si Harlan Trombey ini merupakan salah satu penulis buku yang terkenal banget. Dan di ulang tahunnya yang ke-85 tahun, ini meninggal secara misterius ketika keluarga-keluarganya itu sedang mengunjungi gitu. Nah, jadi dari segi keluarga-keluarga yang penuh dengan intrik, penuh dengan sikut-sikutan gitu. Ini bakal jadi salah satu intisari dari kisah si kematian Harlan Trombey ini. Dan tiba-tiba untuk lebih meribetkan suasana gitu, dengan keluarga-keluarga yang udah pada ngira kalau si Harlan Trombey ini matinya karena hal yang sudah jelas gitu, tiba-tiba si Benoit Blanc, detektif kondang yang baru banget terkenal, lagi upcoming banget, lagi viral, itu tiba-tiba dia dapat undangan untuk menyelidiki kasus ini. Kayak jalangkung, nggak ada yang tahu siapa yang ngundang dia datang, tapi dia tiba-tiba datang, bahkan tanpa motif yang jelas. Oke, jadi sekarang kita mau nge-review dulu nih. Oh, sebelum nge-review nih aku mau ngasih tahu dulu nih. Jadi film ini itu dapat 3 nominasi di Golden Globe Awards atau di Oscar, dan salah satunya itu menang, yaitu di Best Screenplay oleh Rian Johnson. Jadi kita bisa mengeksploitasikan suatu screenplay atau suatu pembawaan cerita yang begitu menarik. Lalu juga untuk 2 nominasi lain itu ada nominasi pemeran utama wanita terbaik oleh Ana de Armas, yang dia di sini jadi Martha, jadi pembantunya si Harlan Trombey yang begitu disayangnya. Lalu juga ada Daniel Craig si James Bond yang di sini jadi detektif Benoit Blanc itu sendiri. Tadi kan udah denger ada Ana de Armas, ada Benoit Blanc, ada si Daniel Craig juga, dan kalian juga bakal kaget kalau di sini ada Steve, ada siapa yang Captain America itu yang ganteng? Chris Evans. Oh ya, Chris Evans. Tadi aku mau jawab Steve Rogers. Oke, jadi dengan film yang memenangkan penghargaan Oscar, dapat nominasi, terus kalangan cast yang luar biasa hebat gitu. Sebenarnya apa sih yang ada di film si Knives Out ini gitu? Ayo deh, bisa dimulai. Siapa nih yang mau pertama kali ngebuka nih? Kira-kira menurut kalian si film ini nih gimana sih gitu? Sebagai suatu film misteri pembunuhan.
dari aku dulu kali ya, Helmi. Boleh. Kalau menurut aku film ini cukup menarik sih, apalagi bagi aku yang notabene nggak suka tuh film yang dibawakan melalui dialog, karena aku tuh anaknya visual banget. Jadi kalau film yang cuma diceritain, sebagian besar ceritanya itu berasal dari dialog, menurutku itu cukup membosankan gitu. Tapi beda banget sama film yang ini karena dari naskah dan ceritanya yang cukup dan bisa membuat kita itu jadi penasaran siapa sih sebenarnya pelaku dari misteri pembunuhan ini. Jadi menurutku film ini menarik banget dan wajib banget sih kita tonton, apalagi kalian yang suka film misteri. Ya, bener banget nih Mbak Fitri. Jadi emang di film ini nih dialog driven ya. Jadi dibawakan banget oleh dialog-dialog para pemerannya untuk mendevelop dunianya, mendevelop ceritanya, dan bahkan mendevelop si karakter-karakter di dalam film ini gitu. Cuma tadi seperti yang dibilang Mbak Fitri, si film ini nggak jadi bosen, nggak jadi boring karena kebanyakan dialog. Karena dengan dialog-dialog itu juga diselipin hal-hal teknis yang luar biasa nih. Ini kayaknya Mas Deb dari orang produksi bisa ngejelasin nih kira-kira hal-hal teknis apa sih yang membuat film yang mengandalkan dialog nggak terlihat membosankan dan tetap menarik menurut Gimana tuh Mas? Menarik. Oke, Lui. Jadi sebelum ke itu aku mau mengutip dari yang Fitri tadi, kan katanya menarik. Gimana nggak menarik coba dengan case dari, kan kita jika ingin melihat suatu film kan lihat posternya terlebih dahulu ya. Nah, posternya aja udah menampilkan jajaran cast yang wow gitu. Udah ada yang tadi kamu sebut, ada si Daniel Craig selaku James Bond dan Chris Evans dan lain-lain, itu sudah cukup kayaknya ini bakal seru deh. Apalagi dengan pembawaan sutradara yang sudah berpengalaman dalam beberapa film sebelumnya. Jadi itu cukup membuat kata menarik itu emang pantas gitu loh untuk Knives Out sendiri. Jadi terus masuk ke pertanyaanmu tadi tentang apa aja tadi plot ya atau ya apa aja sih yang tadi kan hal-hal teknis yang bisa hal-hal membuat teknis, ya film kayak gini ini bisa tetap menarik diikuti gitu. Oke. Jadi yang mau aku patok ini sepertinya yang bisa diambil ciri khasnya dari Knives Out sendiri nih, selain dramanya, dimana kan penampilan dramanya, adapun dia menampilkan beberapa props yang cukup colorful dan wardrobe yang cukup bermacam-macam di setiap adegan scene-nya. Itu yang menjadi titik balik untuk film detektif itu, untuk film kategori detektif misteri, di mana yang selalu pembawaannya dark, kelam, dan seperti kalau misalnya teman-teman lihat review kemarin dari The Orient Express kemarin kan cukup pembawaannya kan kelam, dark, yang mengungkit masa lalu, dan ya cukup seperti itulah ya, emang detektif emang seperti itu. Namun berbeda halnya dengan Knives Out ini, ada titik balik gitu loh, kok bisa dibawa secara komedi seperti ini, kok bisa dibawa secara colorful dalam pembawaannya, itu menjadi suatu hal yang baru kan dari dunia perdetektifan. Jadi emang cocok banget kalau misalnya Hilmi tadi udah bilang ini udah menang best screenplay, udah cocok banget menurutku, karena selain dari pewarnaan yang bagus, ceritanya yang cocok, dan plotnya yang cukup berplot itu udah mulai khas lah menurutku seperti itu dari review dari Knives Out ini. Mungkin seperti itu Yuni. Bener-bener Mas Deb. Aku juga jadi baru kebayang nih, ternyata emang si Knives Out ini bisa mendobrak stigma-stigma dari film detektif sebelumnya ya, yang terkesan suram, terus blend warna-warna yang hitam putih, monoton. Sekarang jadi lebih berwarna. Dari tone filmnya juga color gradingnya cerah ya Mas? Color gradingnya cukup cerah. Kalau misalnya kita bandingkan aja nih ya, yang film detektif itu kita bandingkan dengan Sherlock aja gitu. Sherlock pembawaannya kan cukup dark. Gede banget ya itu ya. Permainan tone yang dark blue dan semacamnya mungkin seperti itu. Dan dibandingkan dengan Knives Out ini yang cukup colorful, udah memanjakan mata lah, enak lah misalnya kita. Si Knives Out ini bisa mendobrak stigma-stigma dalam misteri pembunuhan detektif tadi seperti yang dibilang oleh Mas Dep ya. Jadi
kesan-kesan suram, kesan-kesan yang grey itu udah hilang di Knifeout ini sendiri gitu. Ini Mas Bagus nih dari tadi kan diem aja nih Mas. Gimana nih pandangannya Mas Bagus sebagai ketua UKM Klik ITS? Kalau film detektif itu kan wajar ya kalau emang transisi antar pembuktian tuh lama ya, wajar lah ya. Dan aku juga baru nyadar setelah nonton, ternyata aku lihat filmnya itu lebih dari 2 jam ternyata ya. Nah, tapi itu nggak bosen sama sekali, bener kata Fitri tadi sama Dave juga, karena pembawaannya komedi. Malah aku ngiranya awalnya ini dominan komedi nih kayaknya nih. Kayak plot twist-nya dikit lah ya, paling misteri-misteri yang biasa lah gitu. Ternyata jadi balance gitu, jadi seimbang. Nggak sadar juga, entah kenapa aku nggak bosen, dan harusnya bosen karena tempatnya itu aja. Tanpa kalian sadar kayak paling ke tempat lain tuh ya, selain rumah maksudnya, selain rumah di kota itu kan sekali 2 kali. Terus dikit banget bener-bener. Dikit banget bener. Selain itu udah di rumah aja. Hebatnya pemaksimalan lokasinya tuh bagus banget. Jadi di rumah itu dimanfaatin banget dari segi, bahkan dari segi properti, tata letak ruangnya, terus kemudian pintu-pintu dan yang lain-lainnya tuh udah dipikirin banget ya. Entah itu emang mereka sengaja apa ya, aku juga bingung ya, mereka emang udah nemu properti atau tempat sewa kayak gitu yang emang sesuai, atau mereka set sendiri. Nah itu juga aku belum tahu ya, belum tahu. Nah itu juga menarik juga sebenarnya untuk dicari tahu. Jadi mungkin yang lain mungkin ya, kalau menurut kalian mungkin apa gitu dari properti di mana gitu. Kalau dari aku menarik banget sih kalau properti, banyak hal-hal yang tersirat lah kalau dari propertinya. Setuju banget Mas. Emang aku juga baru sadar tadi pas Mas Bagus omongin gitu ya. Ternyata film ini hanya berkutat di rumah-rumah itu aja ya, dan berarti ini suatu set yang luar biasa gitu tentang gimana tadi pertanyaan Mas Bagus juga. Kira-kira ada yang bisa jawab nih? Kira-kira ini nge-set sendiri atau emang ceritanya nih evolve di rumahnya gitu, perkembangan ceritanya gitu? Ada yang punya pandangannya nggak? Kalau dari pandanganku ya, mungkin ini sepertinya nih dibuat dengan rupa udah ada desain dari rumahnya terlebih dahulu. Ini di mana, karena itu cukup berpengaruh banget gitu loh dalam proses take-nya juga, dimana kalau misalnya teman-teman lihat kemarin di Knifeout itu setiap transisi dari pergantian scene pasti nge-shoot still ke salah satu objek, semisal nge-shoot pada gambar patung atau enggak gambar objek apapun itu yang ada di rumahnya loh. Jadi setiap apa yang diambil itu kayak enggak mubazir lah, setidaknya enggak mubazir gitu. Pasti kepake semua lah. Jadi mungkin menurutku itu udah didesain sedemikian rupa sehingga dapat kepake semua objek properti yang digunakan dalam filmnya. Jadi cukup tidak boros lah. Mungkin itu sih. Itu berarti bisa disambungin ke editing ya Mas? Dari editing film ini gitu. Kalau dari segi editing film horor nih, biasanya kalau yang kemarin kan di Orient Express itu banyak long take ya kalau nggak salah. Jadi banyak long take. Jadi untuk ngasih jeda ke antara misteri satu dan misteri lainnya gitu. Si dialog-dialog dari si Hercule Poirot itu kan biasanya kita disuguhin sama pemandangan keretanya, disuguhin pemandangan alam sekitar, pakai long take atau dramatic take gitu yang panjang. Kalau di film ini tadi masa nyinggung pergantian antar scene itu yang bisa ngebuat kita bernapas sejenak itu dari still image gitu ya Mas? Iya benar, still image dari objek-objek yang ada di rumah itu malah. Jadi kayak kepake semua gitu loh untuk properti yang ada di film Knifeout kemarin, dan cukup baik dalam eksekusinya juga. Bener, keren banget. Mungkin kalau aku pengen ngekutip salah satu kata-kata dari editor yang aku lupa namanya, cuman aku pernah dengar di salah satu review film di YouTube, itu katanya good editing itu kalau film yang editingnya bagus itu kita nggak akan sadar gitu. Sedangkan kalau film yang editingnya jelek kita bakal sadar. Jadi nah film ini kalau aku rasa ya dari segi aku nonton film ini nggak kerasa banget kalau kita tuh lagi nonton suatu editing gitu, suatu nonton film yang diedit gitu, suatu
film yang ada kisahnya, jadi terus ngalir tanpa kita sadar sebenarnya ada bloopers yang terjadi gitu. Kalau menurut Mbak Fitri sendiri gimana nih? Setuju nggak kalau editingnya tuh seamless banget? Iya benar sih kata Dev dan Hilmi tadi. Menurutku juga editingnya nih nggak main yang aneh-aneh, tapi udah cukup mendukung suasananya itu sendiri. Baik lagi karena dari skripnya sendiri udah kayak kokoh banget, udah mantep lah istilahnya. Jadi nggak perlu editing yang macem-macem, itu udah mendukung dari filmnya itu sendiri. Mantap. Ini kan tadi Tapi mau nambahin nih, Mi. mana nih? Mau nambahin nih. Sebelum kita jauh-jauh membahas yang jauh, ini masih dalam lingkup properti. Yang aku suka di Knives Out ini ada icon propertinya gitu loh, seperti background kita di belakang. Kalau misalnya dalam ini sebenarnya kayak apa ya? Entah referensi atau apa, mereka referensi pada throne di Game of Thrones gitu. Bangku dalam Game of Thrones yang jadi icon dari Game of Thrones sendiri, yang bangku yang ada pedangnya itu yang panjang. Nah itu mungkin itu bisa menjadi referensi mereka, ada icon ini, di mana ini kan jadi background untuk interview masing-masing keluarganya kan. Itu cukup menjadi icon banget sih Knives Out. Kalau misalnya kalian ada yang lihat background seperti ini, oh ini Knives Out, udah fix dah itu Knives Out. Bahkan bisa apa ya, kayak ada hubungannya dengan namanya nggak tuh Mas? Kan namanya Knives Out tuh, ada hubungan dengan pisau-pisau, dan ini pisau-pisau yang di belakang ini ada. Kalau dari segi film ada ya, di yang bagian akhir banget itu kita bakal tahu kenapa dinamain Knives Out. Bakal ada pisaunya. Ternyata kepake pisaunya kan. Kepake nih Knives Out-nya. Tapi pisaunya nggak out, tapi in malah. Jangan-jangan itu bagian dari plot twist juga tuh. Dari itu itu udah plot twist. Komedinya tuh. Pas tegang-tegang. Iya benar-benar. Oh iya. Jadi ada formulanya sendiri ya Mas. Aku kira awalnya udah mau mati tuh. Ternyata nggak mati. Iya benar banget. Ini kalau ada bagian-bagian yang serius gitu langsung. Ya ngomong-ngomong masalah ikonnya ini ya, aku berpikiran sesuatu masalah icon. Pertama, ini tuh ada di rumahnya si Harlan ya. Kayak emang dia udah tahu gitu loh. Kayak entah emang juga suka masalah kayak gini atau bukan dekor kayak gini. Harusnya kan ini kan kayak ada di tempatnya detektifnya gitu, biar lebih masuk akal ya. Nah terus yang kedua, ternyata ini juga bisa menggambarkan yang katanya detektifnya tuh kayak ada donat tapi di tengahnya ada lubang. Nah ini kalau kalian lihat ada lubang lagi. tengahnya ada lubangnya. Nah kayak gitu. Masuk. Iya. Keren. Tapi memang itu sih Mas, bener Mas. Jadi si desain rumahnya ini propertinya itu properti yang aneh-aneh. Iya benar, eksentrik banget. Oh, iya, eksentrik, hal-hal eksentrik. Sampai si detektifnya kan sempat bilang gitu ya, kalau si kisah pembunuhannya si Harlan ini malah mirip kayak salah satu cerita yang dia buat di novel gitu. Ya mungkin bisa saking eksentriknya kehidupannya gitu, yang tercermin dari tadi pemilihan properti rumah, dan bahkan kisah matinya juga ikonik gitu. Udah kayak cerita novel. Iya benar. Selain itu ya menurutku walaupun pemerannya di sini banyak banget, tapi mereka semua tuh punya porsinya masing-masing gitu loh. Kayak semuanya itu ada masuk dalam film itu ada tujuannya, mau nyampein apa, mau mau nunjukin apa, pasti ada tujuannya gitu loh. Jadi setiap orang itu udah cukup lah menurutku porsinya masing-masing. Bener. Bahkan yang ibunya si Martha aja, dia kan dapat screen time-nya bentar banget ya. Tapi jadi salah satu faktor yang penting bagi cerita gitu. Andai aja si ibunya Martha ini nggak dibawa-bawa kan, si Martha nggak mungkin terancam gitu. Yang si anak tertuanya ngancam kalau dia ngambil harta warisannya nanti ibunya yang masuk ilegal itu bakal dideportasi dan segala macam gitu. Ini bener banget sih Mbak Fitri. Kayak semuanya ada reasons-nya gitu, kenapa ada karakternya di situ gitu. Ini ada yang mau masih ngomongin tentang karakter-karakter lagi nggak nih? Barangkali ada yang punya karakter favorit. Kalau aku sempet gak ngira sih si James Bond sama si Captain America itu di film ini role-nya beda banget. Kalian kebayang nggak sih? Iya.
Kalau dari segi karakter ya, aku ngelihat yang paling aneh tuh kalau James Bond masih sama lah ya, masih oke lah, masih detektif. Yang paling beda tuh Chris Evans, sumpah. Itu kayak awalnya tuh aku ngelihat dia di kebanyakan di Marvel kali ya, kebanyakan di Captain America, bawaannya tuh heroik banget dia tuh, gagah gitu. Orang-orang baik gitu ya Mas. Nah, orang-orang baik. Ternyata licik banget di sini. Jadi kayak anak orang kaya yang nggak tahu diri gitu. Gila sih emang. Tapi sebelumnya aku sempat itu loh yang masalah karakter Chris Evans tuh sempat bersimpati pas dia akhirnya ngebantuin si Martha itu loh. Itu kan kayak ngiranya bakal jangan-jangan dia menguak sama keluarganya nih terus kayak pengen melakukan hal baik gitu. Tapi ternyata gitu. Nah, ya itu yang jadi counter attack-nya gitu loh buat film ini, jadi buat khas sendiri karena kita ada permainan roller coaster di sana. Roller coaster ini maksudnya kita udah menyangka padahal di awal, tapi dibuat bukan itu loh sebenarnya. Kita merasa dibuat bukan itu padahal mungkin ada orang lain dari itu. Namun balik lagi, jadi seperti roller coaster gitu. Dan juga aku mau mengutip ini nih tentang karakter yang unik ini. Aku malah mikirnya untuk detektif kan udah jelas ya kalau misalnya dari sinopsis pemerannya tuh untuk Daniel Craig sendiri kan di awal ya penamaannya dengan Ana de Armas. Namun munculnya malah hampir ke tengah-tengah kan. Aku cukup kaget juga gitu loh karena di awal itu detektifnya detektif kalau nggak salah si Elliot yang dari kepolisian itu ya. Nah, yang dari kepolisian itu kan menanyakan interview. Namun balik-balik loh kok ternyata udah ada detektif blank di belakang sana gitu. Itu cukup yang iseng gitu nggak sih Mas? Yang nganu-nganuin piano pas lagi interview. Ya itu munculnya cukup maksudnya nggak di awal lah, cukup hampir ke mid game lah setidaknya. Itu sih cukup cukup unik. Si Ana de Armas juga munculnya akhir-akhir munculnya nggak awal banget emang. Munculnya waktu pada saat kejadian itu kan udah keluar Ana de Armas. Oh ya, yang udah mati ya si Harlan itu. Nah ini kan tadi kita udah mulai nyinggung ke cerita dari filmnya sendiri gitu. Kayaknya ini udah masuk ke zona spoiler aja deh, nggak apa-apa. Kita ngomongin filmnya nih dari segi spoilernya, apalagi nih yang dari segi plot twistnya. Kalian ada yang ini nggak kayak nyangka gitu dari awal emang udah ini nih si yang ngebunuhnya gitu, atau nggak ada yang nyangka sama sekali itu gitu kejadiannya? Kalau aku ya pribadi, aku orangnya nggak suka lebih suka menebak-nebak, tapi biasanya nebaknya salah gitu. Nah, kejadian di film ini tebakanku beneran salah semua gitu, karena kayak Kenton di interview satu-satu itu kan. Nah, masalahnya mereka punya masalah masing-masing yang bisa jadi reason, yang jadi alasan buat si Harlan mati. Karena saling sikut itu ya Mas. Karena kan itu ngebet banget. Pada ngebet warisan semua. Jadi menurut aku plot twist pertama waktu ternyata loh, kok Martha ya? Martha nggak sih ya? Martha yang ngebunuh. Pembantunya itu Martha ya? Yang perawat. Iya, Martha. Nah, kok jadi Martha sih yang salah gitu ya? Jadi terus aku juga sempat sebel waktu Martha kayak berusaha menghilangkan bukti gitu. Aduh, nggak bisa ini kayaknya ketemu itu. Iya benar. Ternyata malah si Chris Evans yang nggak aku duga dari awal, karena kan Chris Evans sempat sering hilang nggak sih? Iya, dapat screen time-nya dikit banget ya. Dan nggak di interview juga kayaknya. Nggak ke interview ya? Chris Evans nggak di interview, sadar. Dan harusnya kita udah sadar sih kenapa Chris Evans nggak di interview gitu. Harusnya bisa jadi kunci sih. Kayaknya Dev ini udah paham deh kayaknya. Oke, kalau misalnya untuk hal ini kan aku emang suka banget gitu loh kalau untuk film misteri dan detektif stuff seperti ini. Jadi setiap clue dialog yang mereka ucapin pasti ada clue-nya masing-masing. Nah, aku udah yang aku tadi bilang udah cukup roller coaster buatku sendiri karena
Aku udah mengira di awal pas waktu si Marta ini ketemu turun kan, turun dari atas, dari atap, tuh ketemu sama berpapasan sama neneknya. Terus neneknya bilang apa ya dialognya ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu hmm, manggil Yang Hughes itu. gitu lah. Nah, Hughes kan nama tengah dari Ransom ya, si Chris Evans itu. Aku udah pikir, oh mungkin ini. Jadi aku setiap adegan scene selanjutnya tuh udah fokus kepada si Hughes itu. Nah, namun lah kok si Marta ini kok ngaku, kenapa ya? Kok malah ngaku sendiri gitu loh kan? Ada scene di mana dia ngaku kan? Tapi si detektif Blanc itu mengenggakkan gitu loh. Dan dari beberapa shoot di mana dia memperlihatkan waktu itu ada sepatunya si Marta ada Oh yang kecipratan udah ada darah. darahnya itu ya. Nah, aku mikir, wah apa Marta ya? Jadi aku kayak udah mikir Hughes terus balik ke Marta lagi gitu. Udah cukup struggle di sana gitu. Dan ternyata di akhir, lah ternyata bener. Jadi cukup menarik untuk Tapi di akhir juga kan kita nggak nyangka gitu Mas, ternyata kronologisnya tuh nggak jadi mati kan si Harlan itu gara-gara disuntik. sebenarnya nggak mati. Nah, Iya, nggak mati. Itu yang Beneran jadi apa ya, kayak nggak lega gitu loh aku. Aduh sayang buat kenapa nggak. Jadi kayak kasihan gitu gak sih? Harusnya masih Kasihan. hidup. Sia-sia anjir matinya. Bener-bener. Ya mungkin ya Mas, aku kalau mau nanggapin ke yang Mas Ded tadi, yang ada dari si neneknya itu ya, yang udah ada tanda-tanda. Kalau aku ya, kalau sebagai penonton biasa gitu, ngiranya kan si film ini udah ngebuat ikon si nenek ini nenek yang pelupa banget gitu. Jadi kayaknya kalau dia nyebut nama siapapun kayaknya, ya itu mah emang neneknya pelupa gitu. Ini nggak kepikiran sama sekali sih kalau itu jadi salah satu bagian penting di filmnya gitu. Kalau enggak nenek-nenek kan kadang kan kayak matanya agak buram ya. Emang yang positif thinking itu emang dia salah lihat gitu loh. Dan juga ditolong sama itu kan, ada scene di mana ketemu beberapa kali sama si cucunya kalau nggak salah, atau si Martanya mungkin kayak salah nyebut terus gitu loh. Ada waktu scene dia berpesta kalau nggak salah, dia ketemu sama siapa gitu, dia salah nyebut gitu. Nah itu menurutku kalau misalnya neneknya itu benar-benar pikun lah, itu di sana. Iya. Jadi titik. Nggak ngira ya kalau itu suatu plot yang udah dikasih gitu sama si director. Nggak ngira mungkin. Ini Mbak Fitri gimana nih, dari tadi kayaknya diem aja. Iya sih, udah dijelasin semua soalnya. Yang bagian misterius-misteriusnya. Kalau aku ini sih suka di scene terakhirnya itu loh, yang Marta selimutan di atas balkon, terus dia megang gelas gitu, terus tulisannya my homes, my rules, my apa ya, lupa satunya, pokoknya dia kayak my beer. Enggak ada my beer, my house, my rules, my coffee. Iya, my coffee. Nah itu kan kayak nunjukin banget akhirnya aku loh yang punya rumahnya gitu loh, kayak yang keluarga si Harlannya di luar pakai kayak banyak masalah gitu lah, dan dia lagi senang-senang selimutan nyaman di rumahnya itu. Terus kalau kalian mungkin nggak sadar juga ya, baru sadar setelah nonton filmnya, di awal scenes itu diawali sama buat gelas itu. Oh iya, Harlannya kan. Benar sekali. Itu ya, namanya looping. Looper. My house, my rules, my coffee. Looper juga bener. Di callback lagi. Iya, di callback bener. Tapi tadi aku kayak ngebayangin yang kata Mbak Fitri itu, kayaknya itu jadi salah satu apa ya, pemantik bakal ada season 2-nya nggak sih? Bakal ada film sequelnya gitu, dengan yang di callback ke yang awal gitu. Kan bisa jadi pertanda bakal mulai suatu film baru nih, kayak Knives Out 2 atau Knives Out 3 gitu. Iya nggak sih? Aku atau kalian mikir pernah dengar rumornya sih, kalau misalnya bakal dilanjutin sampai Knives Out 3 kalau nggak salah. Iya benar. Udah ya kita tungguin aja, karena pasti ada, karena ini sudah cukup kita udah bilang plot twist. Kita tunggu di Knives Out kedua apakah bakal berkurang atau malah, kan ekspektasi kita kan harus berlebih lah. Harus lebih bagus dong. Jadi ini Dana baru ngechat nih tadi, katanya emang Netflix itu udah ngebeli hak film dari Knives Out 2 sama Knives Out 3. Jadi kayaknya dalam waktu dekat nih kita bisa menunggu nih. Udah. Knives Out di Netflix. Oh emang udah ada tahun pastinya, ada posternya gitu?
Belum ada tahun Belum. pastinya. Cuman udah ada kesepakatan kalau bakal Knives Out 2 sama Knives Out 3 tuh bakal digarap sama Netflix. Tapi menurut aku ya, sequelnya aku juga bingung ya. Sequelnya ini nerusin yang pertama atau malah kayak buat kasus baru lagi, itu aku nggak tahu ya. Menurut Mungkin- kalian, karena kalau dari judul Knives Out-nya, nah Knives Out ini identik sama ikonnya di rumah Harlan masalahnya gitu. Jadi nggak Ada nanti yang mati si Martha lagi. Sama kayak si nggak Harlan mungkin kan. dong, nggak mungkin dong. Abis Nggak, dapat soalnya piala mati dong. Karena menurutku kan yang cukup apa ya, bisa diangkat dari Knives Out itu kan dari pemerannya kan, dari banyaknya pemeran dengan porsi yang cukup. Namun sekarang kan udah bisa dibilang ke penjara ya, di endingnya ke penjara nggak sih, atau Si keluar dari rumah kan. Jadi kan udah terlepas dari Martha gitu loh. Nah aku cukup bingung juga sih untuk sequelnya ini, apakah callback ke masa lalu si Harlan atau bakal ngikut ke detektif Blanknya, siapa si Blank, James ya. Bondnya itu, Benoit Blanc. Benoit Blanc. Apakah bakal ikut ke Benoit Blanc ataukah ikut ke Keluarga. si Martanya itu ada cukup 3 pilihan sih yang menurutku bakal mungkin untuk. Tapi bisa aja jadi salah satu yang Knives Out 2 misal itu upaya si keluarga itu ngerebut rumahnya kembali mas dari si Martha itu. Bisa juga Ya, nggak sih dengan berdarah-darah gitu ya. Bisa Skandal-skandal. Bisa banget. ya, cukup menarik sih kalau misalnya kita bahas tentang prediksi. Karena kan balik lagi untuk Knives Out sendiri itu kan bertema detektif, misteri dan bla bla bla. Kalau misalnya mungkin ada peluang untuk berubah genre mungkin. Maksudnya nggak genre detektif kembali, Lebih bukan ke dipimpin drama. oleh detektif gitu. Kalau misalnya ngikut dari prediksimu tadi, upaya dari si keluarganya untuk merebut kembali kan udah balik ke misteri aja gitu. Mungkin cukup menarik, bisa kita tungguin lah jadi watch list terbaru lah nanti. Apalagi Netflix, wah bakal Lumayan gokil. tuh. Sekarang film-film Netflix makin bagus aja. Kece-kece banget. Ini Cuman udah yang masih aku nggak paham, yang masih aku terlalu nggak masuk akal ya menurut aku ya, itu darah yang ada di sepatunya Martha itu. itu kan darahnya si Harlan yang dia gitu. Ya benar, tapi jaraknya terlalu jauh menurut aku ya. Jaraknya terlalu jauh dan dia juga ngayatnya nggak sampai kayak sebanyak itu sejarahnya. Dia di pintu loh baru masuk kan. Udah anggapannya udah di Udah di luar ya. ya udah disayat lah intinya. Makanya dia kaget, nggak mungkin kalau sebelum disayat gitu. Apalagi langsung ditutup kan pintunya ya. Iya, langsung ditutup kan. Balik. Iya. Terus juga itu aku jadi ingat ada detail juga tuh yang masih bingung. Yang dari karpet tuh yang katanya ada lumpur-lumpur kering. Itu kan gak dibahas lagi tuh kelanjutannya. Biasanya kan kalau di film-film detektif gitu setiap bukti tuh kayak penting gitu kan, bisa ngarah ke sesuatu gitu. Cuman yang bukti ada lumpur di karpet itu berhenti aja gitu di situ. Ada sesuatu. Itu salah satu yang ngeganjel juga. Itu kayaknya cuman menurut aku cuman pengalihan deh. Kayak oh ini salah satu bukti emang yang gak bisa jadi bukti gitu loh. Maksudnya karena kan di lahannya sebelumnya udah hilang juga kan. Itu mungkin cuman sebagai alur kalau karena ada orang lewat sini gitu. Itu aja sih. Jadi nggak sampai ini jejaknya siapa gitu. Karena emang jejaknya udah hilang sebelumnya, udah dibersihin sama si Martha. Jadi kalau menurutku bakal lebih bagus kalau di jejak itu bisa ketahuan ada 2 orang gitu mas, yang ada lumpurnya. Jadi kan pasti Daniel Craig si Blank itu si Daniel Blank ini udah nge-reveal gitu kalau ternyata itu tuh si Ransom, kayak kita tuh penonton udah dapet gambaran dikit gitu kan.
Ayo sekarang langsung ke kesimpulan aja nih. Jadi gimana? Mungkin Mas Dip bisa ngasih kesimpulan nih untuk episode kali ini. Oke, kesimpulannya cukup. Kalau untuk kesimpulan di film Knappsat ini rapi menurutku ya, meskipun ada beberapa miss dari plotnya, tapi cukup rapi dalam balance antara properti, wardrobe yang dipakai, dan dialognya cukup tidak boros juga, dan setiap kata itu adalah clue dan itu emang wajib untuk film detektif. Jadi ini merupakan film paket komplit di mana kamu ingin mengawali film detektif cukup fresh dan bisa dibilang cukup santai lah daripada film detektif yang lain, karena kita bakal melihat sesuatu yang eksentrik, colorful dalam pewarnaan di visualnya, mungkin itu. Kesimpulan yang luar biasa. Sekarang rating. Oke. Dari aku deh, aku ngasih rating film ini 8,5 dari 10. Kalau Mas Dep nih, gimana nih Mas Dep? Oke, kalau aku mungkin di 8 per 10. Nah. Masih ada banyak room untuk improvement tuh kayaknya, kalau menurut Mas Dep. Kalau dari Mbak Fitri nih? Kalau dari aku, penonton awam yang nggak berekspektasi apa-apa di film ini, aku cukup senang sih dan asik banget nontonnya, jadi aku ngasih 9 per 10. Wih, mantap. Untuk Mas Bagus, gimana nih Mas Bagus? Kalau dari aku mungkin 8 ya, karena emang ada beberapa yang bisa diimprove dan emang itu fatal banget sih, kayak contohnya tadi menurut aku darah yang di sepatu itu, nah itu menurut aku fatal sih, jadi perlu diimprove. Oke, baik. Jadi kalau tadi kesimpulan dari Mas Bagus juga sekaligus mengakhiri edisi Reclick, review by Klik episode 2 kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton dan terima kasih juga kepada para bintang tamu, Mas Dep, Mbak Fitri, dan Mas Bagus yang udah luar biasa banget nih analisis filmnya. Oke, sampai jumpa lagi para sinias film Indonesia di Reclick episode selanjutnya. Bye-bye. Iya. Udah.